Halo, Assalamualaikum sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan dalam segala urusannya dan diberkahkan rezekinya. Di sini izinkan aku untuk mereview tiga buah pisau sembeli yang ini ukurannya yang sangat-sangat mini. Ini ya, mini. Tuh, ada 3 pieces. Nah, ini. Jadi dengan model gagang yang berbeda-beda tapi dengan materialnya yang sama yaitu N695. Oke, ini ada 3. Yang pertama bakal aku review itu ada di bagian ini ya, yang ini. Nah, ini. Oke. Ini untuk detail depannya, dia memiliki jahitan yang rapi. Stemnya ada di bagian sini ya. Jadi kalau misalkan biasanya bisa sering ditemui itu stemnya ada di bagian ini. Ukiran dekat jahitan yang kali ini berbeda seperti ini. Nah, terus dia modelnya ini benar-benar sarung kulit sapi asli dengan model selobokan seperti ini dan ada cetekannya supaya dia aman. Pastinya memiliki space yang longgar, bisa untuk tali atau bisa untuk dicentelkan. Nah, ini dia longgar banget ya, tuh aman. Nah, oke. Ini untuk detailing depannya. Jadi stemnya itu muter hingga ke sini, ke bagian belakang. Ini untuk bagian detail belakangnya. Pastinya ini memiliki jahitan yang rapi, bisa dilihat detailnya tuh. Dia tidak copot dan tidak mudah lepas ya pastinya tuh. Jadi benar-benar aman banget pastinya. Oke, aku bakal coba buka. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk pembukanya sama seperti pisau-pisau seperti pada umumnya, tapi kali ini beda. Jadi ada jari tengah atau jari telunjuk atau jari manis juga bisa. Atau aku biasanya pakai jari tengah gitu. Terus aku, nah begini posisi belakangnya. Dorong. Nah begini. Tuh dia mirror ya guys. Ini dari belakang juga mirror. Oke, ini karena dia diberikan krim oles bilas sama papa aku. Jadi aku lap dulu menggunakan handuk GSN. Nah ini jadi benar-benar biar terlihat jelas. Atau dia semi mirror ya, karena ini tuh bisa buat ngaca guys. Nah, tuh kan bisa buat ngaca, tuh benar-benar bisa buat ngaca. Nah ini dia itu di etching ya, di etching ini di bagian ricasso-nya juga di etching. Jadi misalkan ricasso itu pada umumnya atau pada yang sering kita jumpai itu biasanya dia itu lurus. Cuman yang kali ini berbeda karena dia ada lengkungan di bagian atasnya. Nah seperti ini. Detailing yang bikin dia benar-benar cakep banget tuh. Terus dia ini bikin mewah juga dengan detailing seperti ini. Ini untuk gagangnya saja sudah mewah. Nah ini tuh gagangnya kombinasi tanduk kerbau bule dan tanduk kerbau hitam. Seperti ini nih motif dari tanduk kerbau bule. Nah yang tengahnya ini tanduk kerbau hitam dan bawahnya ini juga tanduk kerbau bule. Nah ini di etchingnya bukan hanya di bagian sini tapi di bagian belakangnya. Jarang kita jumpai. Ini aku first time menemukan pisau yang di etching seperti ini. Di etching kuningan seperti ini. Nah ini benar-benar bagus banget ya. Begini untuk detail belakangnya. Nah, begini. Terus dia juga sudah aku sebutkan yaitu bilahnya N695 enak untuk ngebolang. Atau misalkan mau teman ngopi, misalkan bersantai ria gitu seperti ini. Cakep banget. Ini untuk yang pertama bisa di screenshot atau di capture untuk menanyakan harga atau detailing ke admin. Oke, terus ini tuh benar-benar kelas pisau sultan. Dari warnanya saja sudah elegan dan dia benar-benar nyentrik banget. Dari gagangnya juga nyentrik banget. Tuh, terus ini juga benar-benar ada 3 pilihan ya. Ini untuk pilihan yang pertama. Oke, dia ini memiliki panjang, memiliki panjang 10,5 cm, terus lebarnya di pangkal. Di sini, di bagian pangkal ya guys. Ini benar-benar 2,5 cm. Kecil. Dan memiliki ketebalan 3 mili. Nah, terus aku bakal coba slice menggunakan slicean kertas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena dia dari kasonya, jadi dia tidak tajam dari pangkal. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Tuh, mantep banget guys. Pastinya ini sudah bisa dislicekan ke tisu. Benar-benar mantep banget. Jadi kalau misalkan seperti ini,
dia tidak bisa dislicekan dari pangkal karena ada ricasso-nya yang menahan ketajaman di sini. Cuman harus berhati-hati ya, seperti biasa. Nah, oke, ini cara memasukkannya juga sama, ditahan menggunakan jari seperti ini dan posisi jempol seperti ini. Oke, dimasukkan perlahan-lahan. Supaya ini ditahan supaya apa? Karena biar tidak terkena goresan dari bilah tersebut. Sampai berbunyi tak gitu. Nah, oke. Next, kita mau review yang ini, yang kedua. Nah, ini yang kedua, depan belakang menggunakan aksesoris kuningan dan di etching ya, sama ya di gagangnya. Oke, ini sama untuk detailing depannya menggunakan sarung kulit sapi asli model selobokan dan ada cantekannya di sebelah sini. Terus dia juga memiliki space yang sangat longgar kalau misalkan mau dijadikan dicentelkan gitu atau mau diselipkan juga bisa. Nah, ini misalkan mau diselipkan tali untuk berpetualang juga bisa atau untuk bolang. Nah, begitu. Atau untuk berburu. Ini jahitannya rapi ya, benar-benar rapi banget dan ada stem di sini. Cuman perbedaannya stemnya dengan yang pertama itu, stem yang pertama ini memiliki motif seperti ini ya guys. Kalau yang ini cukup bunga-bunga, tapi dia benar-benar cakep banget dan nyentrik pastinya. Oke, ini untuk pembukanya itu sama ya. Jadi kayak tek gitu. Bismillah. Nah, terus ditahan dan ditarik. Nah, ini sama bakalan aku bersihkan dulu atau aku usap-usap dulu krim oles bilanya menggunakan handuk dari GSN lengkap dengan logonya. Oke. Nah, ini yang kedua, ini bener-bener cakep banget. Oh my god, bener-bener elegan banget. Nah, ini yang kedua, depan belakang menggunakan aksesoris kuningan dan di etching. Ini untuk depan dan untuk belakangnya. Kombinasi dari tanduk rusa dan tanduk kerbau bule. Tuh kan, menambah kesan premium. Jadi aku jarang banget menemukan yang kombinasi tanduk rusa. Ini pertama kali juga aku memegang dan mereviewkan kepada kalian untuk ini. Tanduk kombinasi dari tanduk kerbau bule dan tanduk rusa. Tuh, bagus banget. Nah, dan ini ricasso dibalut kuningan, di etching dan mewah banget, glamor, nyentrik, tanduknya benar-benar keras. Tuh. Jadi benar-benar glamor banget dan dia nyentrik. Dipegang saja dari kejauhan sudah terlihat nyentrik, apalagi dipegang dan dimiliki begitu. Tuh benar-benar bagus banget dan sama ya memiliki ricasso juga, jadi ini tuh aman. Oke, untuk panjangnya sendiri dia ini di 12 cm lebih panjang daripada yang sebelumnya. Terus dengan lebar di pangkal yaitu 2,5 cm sama dengan sebelumnya dan memiliki tebal 3 mili sama juga dengan sebelumnya, cuman bedanya di panjang. Yang pertama itu sedikit lebih kecil dan ini cuman beda sekitar 1,5 cm ya. Oke, aku bakal coba slicekan di media kertas yang sudah aku siapkan. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sama, dia tidak tajam dari pangkal, yaitu kita slicekan seperti ini. Nah, mantap banget, jos banget. Kalau misalkan mau buat seset juga bisa, mau buat menyembelih juga bisa. Cuman ini kayak unggas ya, biasanya kalau misalkan sop-sop kecil gini untuk unggas. Kalau misalkan normalnya digunakan untuk seset juga bisa. Ya bener-bener nyentrik banget. Kapan lagi coba? Oke, ini aku kembalikan. Nah, sama ya untuk pengembaliannya. Jadi ini supaya tidak mengenai bilah dan berbunyi cetek gitu. Nah, oke. Next, ini untuk yang ketiga, untuk yang terakhir. Nah, dibuka sama. Jadi ini tuh sama ya, untuk modelnya sama, untuk motif stemnya itu sama dengan yang kedua, bukan yang pertama. Terus memiliki jahitan yang rapi, dan pastinya ini model selobokan, dan ada cetekannya. Lengkap dengan ini, centelan. Jadi kalau misalkan mau dicentelkan tuh tidak perlu khawatir, karena dia sudah ada centelannya. Oke, ini aku coba buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sama pastinya aku bakal usap-usap dulu. Karena sudah diberikan krim oles bila. Ini sama ya, untuk ketiganya itu sama di material N695. Oke, ini. Tuh, bener-bener bagus banget. Ini nggak tahu ini mirror atau semi mirror ya, karena bener-bener bisa buat ngaca. Tuh, detailing depan belakangnya. Nah ini, yang terakhir bener-bener elegan, tapi nggak terlalu nyentrik karena dia seperti ini. Tuh, bisa dilihat kan? Beda dengan yang pertama dan yang kedua. Nah, seperti ini ya guys. Tuh. Jadi ini depan belakangnya sama, ada kuningannya dan di etching juga. Tanduk kerbau hitam, benar-benar full tanduk kerbau hitam dan di etching. Terus dia memiliki dural, ini duralnya kuningan dan di etching full. Dan ricassonya juga sama di etching.
sama-sama 695. Terus ini juga tiga-tiganya. Tuh, ini yang kedua tadi. Nah, oh ini yang kedua tadi guys. Nah, jadi ketiganya itu sama memiliki bagian etching atau ukiran di belakang sini yang sudah dibalut berwarna kuning. Nah, ini yang kedua dan ketiga. Jadi 1, 2, 3 sama, materialnya sama, terus etchingannya juga sama, cuman berbeda di motif dan benar-benar beda di gagangnya saja. Dan di ukuran pastinya. Oke, ini ya. Tuh, full, benar-benar full. Terus memiliki panjang di 12 cm, sama dengan yang kedua. Dengan lebarnya itu 3,5 mili. Bedanya itu di lebar ya. Kalau ini sedikit lebih lebar bisa dibandingkan dengan yang pertama dan yang kedua. Cuman untuk panjangnya sama dengan yang kedua. Oke, terus dia memiliki ketebalannya 3,5 mili menipis ke ujung gitu. Nah, ini untuk lebarnya tadi 3 cm ya. Jadi panjangnya 12 cm, lebarnya 3 cm dan memiliki ketebalan 3,5 mili menipis ke ujung. Benar-benar bagus banget. Oke, aku slicekan di media kertas. Bismillah. Tuh, mantep banget. Benar-benar tajam banget, mantep banget. Bisa langsung digunakan. Tuh, untuk perawatannya sama ya, menggunakan krim oles bilah. Sebentar guys. Nah, ini terjatuh. Oke, aku kembalikan dulu pisau dengan sarung kulitnya. Jadi untuk perawatannya dia sama, yaitu menggunakan krim oles bilah. Mau yang kecil juga bisa, mau yang besar juga bisa. Jadi kalau misalkan mau worth it itu bisa beli yang kecil karena dia cukup sampai 50 bilah. Begitu. Nah untuk handuknya juga bisa karena ini sudah lengkap dengan logo GSN-nya dan hadir lebih lebar dan lebih panjang. Oke, mungkin segitu dulu review dari aku untuk 3 buah pisau. Mungkin bisa ditanyakan ke admin untuk harganya dan detailing kalau misalkan mau dislicekan di media tisu. Segitu dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.